Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Afrizal Mubarak Alfaris dengan NIM 2010411182 dan saya kelas manajemen F. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu bisnis. Pengertian bisnis yaitu bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Dan kata dari bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya ialah kesibukan. Di dalam konteks sederhana, yang dimaksud dari kesibukan ini ialah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan atau juga pekerjaan yang memberikan suatu keuntungan pada perorangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bisnis. Berdasarkan jenis aktivitasnya, bisnis dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bisnis ekstraktif. Yang kedua, bisnis agraris. Yang ketiga, bisnis industri. Dan yang keempat, bisnis jasa. Selanjutnya itu bisnis berdasarkan kegunaannya. Yang pertama itu kegunaan bentuk. Yang kedua, kegunaan tempat. Yang ketiga, kegunaan waktu. Dan yang keempat, kegunaan kepemilikan. Selanjutnya, bisnis berdasarkan motifnya. Berdasarkan motifnya, bisnis dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu bisnis berorientasi dan yang kedua bisnis tidak berorientasi. Dan contoh bisnis yang lagi booming untuk saat ini yaitu adalah bisnis franchise minuman. Usaha seperti ini lagi tren saat ini. Banyak sekali macam-macam style minuman yang kita dapat jumpai di pinggir-pinggir jalan. Contohnya seperti pesan kopi, tea break, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya itu bisnis pulsa dan token listrik. Semua orang bisa menjual pulsa atau token listrik dengan modal yang tidak terlalu banyak. Dan pulsa maupun token listrik ini masih sangat dibutuhkan di saat-saat pandemi seperti sekarang. Selanjutnya itu bisnis dropship atau toko online. Untuk usaha toko ini sekarang masih sangat mudah. Asal ada barang yang mau dijual, toko online pun jadi. Dengan mudah kita bisa membuka toko online sendiri di aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu bisnis laundry, bisnis fotografer, dan bisnis catering rumahan. Itu merupakan contoh-contoh bisnis yang bisa kita lakukan. Dan selanjutnya kita akan masuk di materi manajemen. Apa itu manajemen? Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni memanfaatkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan agar bisa tercapai tujuan. Maksud dari definisi tersebut yaitu pemimpin dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri harus bisa mengatur dan mengarahkan orang lain. Dan menurut ahli lainnya yaitu Wei Liang Li, mendefinisikan manajemen sebagai ilmu yang di dalamnya terdapat beberapa unsur untuk mencapai tujuan seperti perencanaan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian sumber daya. Unsur-unsur tersebut digunakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya itu fungsi manajemen itu sendiri. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organisasi. Yang ketiga, penempatan atau staffing. Yang keempat, pengarahan atau directing. Dan yang kelima itu pengawasan atau controlling. Untuk contoh manajemen itu sendiri sangat banyak. Mulai dari manajemen strategi, manajemen administrasi perkantoran, manajemen biaya, manajemen organisasi, manajemen personalia dan administrasi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, dan banyak lagi lainnya. Dan ini merupakan contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan dan apa itu pemimpin? Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencangkup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, ataupun
seluruh organisasi tersebut. Sementara pemimpin itu sendiri adalah orang yang memberi arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Selanjutnya itu teori munculnya kepemimpinan. Yaitu ada dua ya. Yang pertama teori sosial dan yang kedua teori ekologis. Teori sosial yaitu leaders are made and not born. Yang penganut teori ini menyatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang kedua itu teori ekologis adalah seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila memiliki bakat kepemimpinan. Selanjutnya itu karakter pemimpin yang unggul menurut Houses dan Posner. Ada 5, yaitu pemimpin yang menantang proses, memberikan inspirasi wawasan bersama, memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi, mampu menjadi petunjuk jalan dan memotivasi bawahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke gaya kepemimpinan, yaitu ada demokratis, otoriter, karismatik. Demokratis itu sendiri adalah orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Sangat mementingkan diskusi, mengutamakan kerjasama dan memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada. Dan otoriter adalah menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau kelompok kecil. Pemimpin sebagai penguasa tunggal dan bawahan sebagai pelaksana keputusan pemerintah dan kehendak pemimpin. Sementara karismatik adalah diartikan sebagai keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan. Dan terakhir yaitu partisipatif, merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Staf dimintai saran dan kritiknya serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulannya dan keputusan akhir oleh kelompok. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.